Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Anggraini akan memaparkan materi mengenai asbabun nuzul bersama dengan anggota kelompok saya yang lain, yaitu Dwi Azizah dan juga Sarah Miftahul Jannah. Mari simak videonya sampai selesai. Asbabun nuzul merupakan ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab mengapa suatu ayat dalam Al-Quran diturunkan. Pada umumnya, asbabun nuzul memudahkan para mufassir untuk menafsirkan ayat pada Al-Quran sebagai ilmu untuk mengetahui peristiwa di balik ayat tersebut. Di sini saya akan memberi contoh pada surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidanakum wa in kafartum illa adzabin la syadid, yang artinya barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur azab yang akan menimpanya. Menurut tafsir Al-Quran Ibnu Katsir, alasan ayat tersebut diturunkan merujuk pada ayat sebelumnya, yaitu surah Ibrahim ayat 6. Pada zaman jahiliyah, kaum Bani Israel, Fir'aun dan pengikutnya, mereka menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir, yang mana anak merupakan anugerah yang besar dari Allah, tetapi mereka tidak mensyukurinya, malah membinasakannya. Seperti yang kita ketahui bersama, Fir'aun dan pengikutnya binasa di Laut Merah lantaran mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dapat membelah laut. Demikian itu adalah azab yang diberikan Allah karena mereka kufur dengan nikmat, sesuai dengan janji Allah yang terdapat pada firman-Nya surah Ibrahim ayat 7 yang saya bacakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu tadi materi yang saya sampaikan tentang pengertian asbabun nuzul serta contohnya. Materi selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya, jadi tetap tonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Miftahul Jannah. Saya kelompok 1. Saya akan membacakan materi tentang pedoman mengetahui asbabun nuzul. Pedoman dasar para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul adalah riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah SAW atau para sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa asbabun nuzul tidak bisa diketahui semata-mata dengan akal, melainkan dari orang-orang yang mengetahui turunnya Al-Quran atau dari orang-orang yang mengalami asbabun nuzul, lalu mereka menelitinya dengan cermat, baik dan kalangan sahabat, tabi'in atau lainnya, dengan catatan pengetahuan mereka diperoleh dari ulama-ulama yang dapat dipercaya. Rasulullah bersabda, Takul haditha anna illa ma alimatum fa innahu man kadzdzaba 'alal mutta'amad falyataba'um fatabawa maq'adahu minan nari wa man kadzdzaba firqur an ghairi ilmin falyataba'u maq'adahu minnar, yang artinya berhati-hati dalam hadis diriku kecuali yang benar-benar kalian ketahui, sebab barang siapa yang mendustakan atas diriku secara sengaja maka hendaklah bersiap-siap menepati neraka, dan barang siapa yang berdusta atas Al-Quran tanpa ilmu maka hendaklah bersiap-siap menepati neraka. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Riwayat asbabun nuzul secara khusus ialah riwayat dari orang-orang yang terlibat dan mengalami peristiwa dari yang diriwayatkan, yaitu pada saat wahyu diturunkan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain untuk mengetahui selain berdasarkan periwayatan yang benar dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung tentang turunnya Al-Quran. Seperti halnya periwayatan pada umumnya, diperlukan kehati-hatian dalam penerimaan riwayat yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Untuk itu, dalam kitabnya Asbabun Nuzul, Al-Wahid menyatakan, lam yakhilu illal qalu fi asbabun nuzul al-kitabi ila bil rawaiyati wa isama mimman syahadu tanzilu wa waqafu alai la asbabi wa bahasu an ilmiha wa hajjadu fiha talab.
yang artinya pembicaraan asbabun nuzul tidak dibenarkan kecuali dengan berdasarkan riwayat dan mendengarkan dari mereka yang secara langsung menyaksikan peristiwa nuzul, memperhatikan sebabnya dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Kemudian inilah jalan yang ditempuh oleh ulama salaf. Mereka amat berhati-hati mengatakan sesuatu mengenai asbabun nuzul. Katakan mereka ditemukan pada seleksi perbedaan pemberitahuan, sumber-sumber riwayat dan redaksi berita. Jadi teman-teman, ini harus ada bukti riwayat yang real nyata. Kemudian ada dari Al-Tika fil Ulum Al-Quran karya Zalaluddin Al-Syutik. Ibnu Syirah menceritakan pengalamannya. Sa'atu an bayadatan ayyidin mina Qur'ani faqala itaqallaha wa qul sadaddan zahabba alladhi ya amalah fi mana anzila Qur'an. Aku pernah bertanya kepada Ubaidah tentang suatu Al-Quran, maka beliau berkata, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah yang benar. Telah pergi orang-orang yang mengetahui tentang kepada siapa yang itu diturunkan. Al-Quran wahid telah menentang ulama-ulama zamannya atas kecerobohan mereka terhadap riwayat asbabun nuzul. Pada sisi lain, Al-Wahid mengingatkan juga ancaman berat dengan mengatakan, sekarang setiap orang suka mengada-ngada dan berdusta. Ia mendapatkan kedudukannya dalam kebodohan tanpa memikirkan ancaman berat bagi orang-orang yang tidak mengetahui sebab turunnya ayat. Kemudian sumber orientasi asbabun nuzul itu sumber otoritas as-sabab al-nuzul. Sumber pengetahuan tentang asbabun nuzul diketahui melalui riwayat didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nilai berita itu disendirikan dengan berita-berita lainnya menyangkut dan kerasulan beliau, yaitu berita-berita hadis. Oleh karena itu, bersangkutan pula persoalan kuat dalam lemahnya berita-berita sahih dan dhaif, ontanik dan palsu. Seperti halnya proses hadis pada penurunan berita itu harus ada bukti dan riwayatnya. Yang disebutkan dalam berbagai literasi tulisan hanya menyebutkan dua sumber berita, yaitu sahabat dan tabi'in. Adapun bil asbabun nuzul direwetkan oleh tabi'in, maka hukumnya tidak bisa diterima kecuali bila berkualitas sahih dan dikukuhkan dengan hadis mursal lainnya serta yang direwayatkan, termasuk imam tafsir yang mengambil riwayat dari sahabat seperti Mujahid, Ikram dan Syahid bin Jubir, atau Hasan Basir, Said bin Musayyab dan Ahdak, agar tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang membuat riwayat asbabun nuzul. Kita harus mengetahui bahwa betapapun itu bersungguh-sungguh mencari riwayat yang sahih dan memungkinkan kita memahami asbabun nuzul, namun tidak mungkin mengumpulkan seluruh ayat yang turun sudah ada pertanyaan tersebut. Nah, hal ini juga disebabkan karena ayat-ayat Al-Quran yang turun yang dapat dipandang sebagai asbabun nuzul, dan ini tidak bisa dirangkai kata, disalahgunakan ataupun divariasikan, ya harus ada bukti dan faktanya. Oke, terima kasih, itulah penjelasan saya. Maaf kalau jika kecepatan ataupun kurang berkenan, dan baiklah kita lanjutkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Aziza, NPM 2011047. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari asbabun nuzul. Yang pertama, mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum dan perhatian syariat terhadap kemaslahatan umum dalam menghadapi segala peristiwa. 2. Memberi batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi jika hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. 3. Apabila lafaz itu diturunkan bersifat umum dan ada dalil yang menunjukkan pengkhususan, maka adanya asbabun nuzul membatasi pengkhususan itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab. 4. Membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap ayat Al-Quran karena tidak mengetahui sebab turunnya. 5. Sebab turunnya ayat dapat menerangkan tentang kepada siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada dorongan permusuhan dan perselisihan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum